saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini sesuatu yang ada di dalam hati. Iman itu artinya at-tasdiqul jazim, keyakinan yang penuh, itu adalah keimanan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itu namanya keimanan. Tetapi iman ini memang ada sesuatu dalam hati. Lalu kemudian iman ini baru disebut mukmin itu manakala diucapkan. Cuma di dalam hati saja tidak diucapkan, maka tidak disebut sebagai orang yang beriman. Setan, iblis itu tahu benar bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, tahu benar, perintahnya benar. Tetapi ketika kemudian ucapannya tidak seperti itu, maka mereka tidak seperti orang mukmin. Orang-orang Quraisy sebagian mereka tahu benar bahwa Rasulullah adalah nabi. Mereka tahu benar, yakin benar bahwa Al-Quran yang beliau bacakan itu bukanlah produk dari pikiran dan hawa nafsu beliau. Tetapi ketika mereka mengingkari dalam lisannya, maka mereka tidak disebut sebagai mukmin. Mukmin itu manakala apa yang diyakini lalu kemudian diungkapkan dalam bentuk lisan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, ketika orang mengatakan amanna, kami beriman, menurut ayat ini tidak kemudian dibiarkan begitu saja tanpa la yuftanun, tanpa diuji. Apakah ucapan mereka itu benar? Apakah ucapan mereka itu jujur? Apakah ucapan mereka itu benar-benar dibuktikan dalam realitas? Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, ketika kita misalnya ini ada katakanlah gelas. Lalu kemudian gelas ini berisi apa? Racun, katakan begitu. Lalu kemudian disuguhkan kepada kita. Kita yakin bahwa ini adalah racun yang tatkala kita minum akan membuat kita mati. Tentu akan memberikan pengaruh pada tindakan atau perbuatan. Ketika ini racun lalu kemudian disuguhkan kita, sikap kita terima atau kita tolak? Kita terima atau kita tolak? Kalau diberi uang, terima apa tolak? Kalau diberikan kedudukan, ditolak apa terima? Loh, ini racun yang mematikan kita. Apa gunanya uang kalau kemudian kita setelah minum ini mati? Mau apa tidak dikasih uang untuk minum racun itu? Tidak akan mau. Kalau kita masih hidup, dikasih uang berapa saja, tidak akan mau minum racun tersebut. Nah, maka apa yang diucapkan ini akan terbukti dalam perbuatan. Ketika seorang mengatakan saya tidak mau minum racun ini karena racun ini bisa membahayakan hidup saya, maka akan dibuktikan dalam bentuk tindakan. Apakah ketika dia diberi racun akan diterima? Mungkin awalnya tidak, tapi ketika diberi uang yang banyak kemudian dia menerimanya. Contoh yang lain, ketika yang disuguhkan bukan racun, tetapi yang disuguhkan adalah apa? Minuman keras. Dan keras ini adalah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peminum keras termasuk minal kabair, termasuk dosa besar, Nah, ketika kemudian orang meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang mengakibatkan dosa, maka apa yang terjadi? Berani tidak dia minum? Berani tidak? Ketika orang meyakini bahwa ini adalah air, minuman keras tadi, ketika dia meyakini bahwa apabila diminum sama saja dengan memasukkan api ke dalam perutnya, maka berapapun ia diberi uang tidak akan mau. Mungkin dipaksa juga tidak akan mau. Ini adalah sebuah keyakinan akan melahirkan sebuah tindakan. Ketika orang meyakini bahwa Al-Quran itu benar, saya percaya Al-Quran itu benar, tidak ada satupun dalam Al-Quran yang salah, tidak ada satupun Al-Quran yang perlu diragukan. Apa konsekuensinya? Apa pengaruh dalam perbuatan? Maka dia akan kerjakan semua apa yang ada di dalamnya tanpa ada keraguan. Bayangkan kalau ada orang yang datang kepada seorang dokter, dia menyampaikan tentang penyakitnya, saya itu punya penyakit ini itu, lalu kemudian dokter memberikan resep, lalu dia setelah itu pulang, suruh oleh keluarganya untuk membeli, katakanlah istrinya, kamu segera beli obat, dan dengan resep tersebut, dia tidak mau, bahkan kemudian sudah dibelikan pun tidak mau minum obat itu, obat itu bahkan yang kemudian dibuang. Kalau orang seperti kira-kira percaya tidak dengan resep yang diberikan? Walaupun dia mengatakan saya percaya resep, bisa dikatakan percaya apa tidak? Tidak percaya, gitu. Kalau dia percaya bahwa ini akan bisa memberikan pengaruh positif buat penyakitnya, akan bisa menyembuhkan, membuat dia menjadi sehat, maka dia akan meminumnya. Kalau tidak punya uang, dia akan utang mungkin untuk memberi obat itu, supaya sembuh.
Tapi kalau tidak ada keyakinan, tentu jangankan tadi saya katakan, jangankan membeli, diberi, sudah di hadapan dirinya pun tidak akan mau memakan, tidak akan meminumnya. Nah, ini yang disebut dengan keimanan. Iman ini melahirkan sebuah perbuatan. Nah, ketika orang mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab Allah, pada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat, tentu akan memberikan implikasi, memberikan akibat, memberikan pengaruh terhadap amal atau perbuatan. Oleh karena itu, perbuatan ini sebenarnya dalam konteks keimanan, dia adalah merupakan samroh, dia adalah merupakan apa? Buah. Apa buah dari keimanan? Buah dari keimanan adalah amal. Bentuk dari keimanan, buahnya adalah amal. Nah, istilah kemudian apa yang ada di dalam dada seseorang tadi ini diuji. Ketika orang mengatakan bahwa kami telah beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Ya, wahum la yuftanun. Apa ujian itu? Para ulama mengatakan bahwa ujian yang paling jelas itu adalah berupa at-takalifus syar'iyyah, taklif syar'i. Ya, taklif beban-beban hukum syar'i, terutama at-takalifu al-masyaqqah, ya, jadi beban-beban hukum syarak yang berat.